Sawadika tukon. Hai, assalamualaikum papi. Hai papi. Wow, air lautnya dikit lagi masuk ke dalam pila. Papi. Karena papinya nggak ada, mending kita langsung lanjut ke video presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Afrida Maulidiatis Nayani, dari kelas 11 BDIG 1, nomor absen 2, asal sekolah SMKN Negeri 1 Malang. Produk life cycle dari Sun Onigiri. Jadi, produk life cycle yang bisa diartikan sebagai siklus hidup produk adalah pembagian tahap perkembangan suatu produk. Siklus hidup produk dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama perkenalan, kedua pertumbuhan, ketiga kedewasaan, dan yang keempat kemunduran. Lebih jelasnya kalian bisa baca di atas ini ya. Berikut adalah diagram tahapan daur hidup dari produk Sun Onigiri. Nah, tantangan yang dihadapi sama produk Sun Onigiri itu yang pertama, membawa produk ke pasar yang penuh dengan hal-hal tidak diketahui, ketidakpastian, dan resiko seringkali tidak dapat diketahui. Kedua, keterbatasan modal. Ketiga, penjualan onigiri masih rendah. 4, volume pasar berkembang lambat karena tingginya market resisten. 5, biaya produksi onigiri dan pemasaran sangat tinggi. Strategi yang dilakukan oleh Sun Onigiri yaitu yang pertama, melakukan pemasaran untuk membangun kepercayaan pasar. Jadi kita kayak ngadain promosi supaya pasar-pasar itu percaya sama produk kita. Kedua, mencari pemasok untuk saham. Kita nyari investor-investor supaya mereka membantu untuk memberi kita modal. Ketiga, menawarkan produk onigiri dengan diskon harga penetrasi untuk menggoda pelanggan agar mencoba produk onigiri. Jadi kalau mereka udah coba terus mereka suka, mereka jadi langganan kan. Kita lanjut yang kedua ya. Jadi yang kedua ada pertumbuhan. Nah, tantangan yang dihadapi sama Sun Onigiri ini yaitu yang pertama, ada pesaing baru yang masuk ke pasar. Jadi, yang memproduksi onigiri ini itu nggak cuma Sun Onigiri aja. Jadi mulai ada pesaing yang masuk ke pasar. Kedua, meningkatnya peningkatan produksi dan perluasan ketersediaannya. Jadi semakin banyak. Jadi di tahap ini Sun Onigiri mulai bertumbuh. Jadi banyak konsumen yang datang hingga peningkatan produksi menjadi meningkat. Oke, strategi yang dilakukan yaitu yang pertama, memperluas dan meningkatkan distribusi. Kedua, mengubah pemasaran di area khusus ke pasar yang lebih massal. Kayak contohnya mulai masuk ke supermarket atau ke minimarket, Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Ketiga, beradaptasi dengan umpan balik konsumen dan menawarkan fitur baru atau dukungan konsumen yang lebih baik. Nah, fitur baru yang dimaksud ini supaya konsumen itu tetap setia sama produk kita. Yang terakhir, memanfaatkan pertumbuhan untuk memperluas penjualan produk dari pengecer kecil ke supermarket besar. Seperti tadi yang udah aku jelasin, jadi onigiri nggak cuma ada di satu tempat itu aja, tapi mulai menyebar luas ke supermarket besar. Kita lanjut yang ketiga, ada tahap pendewasaan. Nah, tantangan yang dihadapi sama Sun Onigiri yaitu yang pertama, biaya produksi yang meningkat. Jadi di sini Sun Onigiri mulai dewasa. Jadi banyak konsumen yang udah tahu nih produk Sun Onigiri. Jadi strategi yang dilakukan sama Sun Onigiri itu yang pertama, meningkatkan harga untuk meningkatkan profitabilitas. Kedua, menambahkan varian baru dari produk yang sudah ada. Jadi yang sebelumnya cuman variannya ayam bisa ditambahkan kayak tuna mayo atau enggak, kita ngebuat varian lebih banyak lagi. Ketiga, berkonsentrasi pada upaya untuk meningkatkan produk untuk mendapatkan diferensiasi pasar dan memperpanjang periode jatuh tempo. Dan kita lanjut ke tahap decline, yaitu tahap penurunan. Tantangan yang dihadapi sama Sun Onigiri di tahap ini yaitu yang pertama, keuntungan yang terus menurun.
Nah, di sini konsumen udah mulai menurun. Jadi keuntungan yang mereka dapat itu juga terus menurun. Kedua, banyak kompetitor yang mulai meniru dengan kualitas lebih baik atau harga jauh lebih rendah. Ketiga, jumlah produksi mulai menurun. Kalau konsumennya mulai menurun, otomatis produksinya juga ikut menurun kan? Keempat, pasar menjadi jenuh. Pasti bosen banget kan kalau terus-terusan makan onigiri terus, apalagi kalau nggak ada variannya. Dan yang kelima, keuntungan menurun signifikan. Jadi strategi yang mereka lakukan yaitu yang pertama, mengelola penurunan dengan menargetkan ceruk pasar. Kedua, melakukan promosi untuk mempertahankan pelanggan yang setia. Jadi, walaupun di tahap ini konsumen mulai berkurang, tapi ada konsumen yang tetap setia dan San Onigiri akan mempertahankan pelanggan setia ini. Ketiga, menurunkan harga yang menjaga daya saingnya. Keempat, berinovasi untuk mengembangkan variasi onigiri. Jadi, walaupun di tahap ini konsumen mulai menurun, San Onigiri berusaha untuk membuat variasi baru agar mendapatkan konsumen baru lagi. Oke, selesai sudah presentasi kali ini. Terima kasih buat temen-temen yang udah belajar bareng aku. Semoga ilmu yang aku kasih hari ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Bersama aku, Afrida Maulidia Trisnayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kepunakan.